Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Pembina Karantina Tahfiz Quran Nasional Cabang Riau. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tafakuh Al-Ustadz Idris Ahmad SAG. Yang kami hormati Kepala Sekolah Tafakuh Boarding School SMP Tahfiz Berbasis Akhlak Al-Ustadz Dedel Hernando MPD. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus peserta wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-35. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di Mahat Tafakuh dalam rangkaian acara wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Angkatan ke-35. Selanjutnya selawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari yauma la zilla illa zilluh kita senantiasa mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan dan juga orang tua peserta Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau di Mahat Tafakuh dalam rangkaian acara wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-35. Untuk mendapat keberkahan pada acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Tengku Muzaki Azmi Sahab. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada para tamu undangan dan hadirin kami mohon untuk berdiri.
para tamu undangan dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemputan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari pembina karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita tanpa terkecuali selalu senantiasa dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yaitu para peserta karantina, kemudian orang tua dari peserta karantina, kemudian wabil khusus lagi adalah para muhafiz dan muhafizah yang sudah bertungkus lumus berjuang bersama para peserta memastikan para peserta mencapai targetnya. Alhamdulillah, tidak terasa 35 hari telah berlalu angkatan yang ke-35 ini. Alhamdulillah ada yang telah selesai 30 juz mentasmikkan hafalan, namun ada juga yang belum, masih berjuang. Mudah-mudahan insyaAllah akan selesai 30 juz. Dan yang menggembirakan di angkatan ini, ada salah seorang dari peserta karantina menyelesaikan bukan hanya tasmik hafalan 30 juz, tetapi mentasmikkan hafalan yang telah dimungkinkan 30 juz, yaitu sekali duduk menghafal Al-Quran 30 juz, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Alhamdulillah. Kemudian semua yang telah berusaha menyelenggarakan, mengelola karantina ini dengan sedemikian rupa sehingga alhamdulillah rasanya tidak ada persoalan besar yang berlaku di karantina kita ini. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun kami secara pribadi memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang pasti ada terjadi, sengaja atau tidak kami sengaja. Yang jelasnya adalah di angkatan 35 ini kami tidak dapat full seperti di angkatan-angkatan sebelumnya, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keluarga kami. Sebenarnya setiap angkatan di acara wisuda ini ibunda kami selalu hadir, mulai dari angkatan yang pertama. Bahkan lembaga ini pun berjalan dengan inspirasi dari beliau, bantuan dari beliau, nasihat dan bimbingan dari beliau, fikrah dari beliau. Namun pada hari ini, sejak 2 hari yang lalu, beliau kembali dimasukkan ke rumah sakit. Keadaan beliau sangat mengharapkan doa dari kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah segera memberikan kesembuhan kepada ibunda kami Hajjah Maryam. Ada satu surah dalam Al-Quran, dalam kesempatan ini kami memohon kepada kita semua, surah yang disebut sebagai surah Asy-Syafiyah, surah penyembuh. Maka mudah-mudahan insyaAllah atas keikhlasan kita dalam membaca surah Asy-Syafiyah, yaitu Al-Fatihah, Al-Kafiyah, Al-Mani'ah, Ummul Kitab, mudah-mudahan dengan membaca 7 pujian kepada Allah As-Sab'ul Mathani dari surah Al-Fatihah ini, Allah mengangkat penyakit beliau. Al-Fatihah. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kekuatan kepada kami
memberikan kesabaran kepada kami, anak-anak beliau, ahli keluarga beliau, untuk menjaga dan merawat beliau. Memang sangat berat sekali keadaan ketika beliau telah tertelentang, tak bisa duduk, tak bisa lagi miring ke kanan dan ke kiri, semua kita uruskan. Ini adalah ujian yang sangat berat sekali. Tapi kami menganggapnya inilah sebagai amal soleh yang tertinggi rasanya. Mungkin solat kita menjadi berkurang, kemudian juga perjuangan kita di pondok ini jadi berkurang. Jazakumullah khairan Ustaz Fauzan. Namun mudah-mudahan insya-Allah kedua-duanya ada kebaikan dan kemaslahatan dalamnya. Selalu di sini setiap pagi subuh kita memberikan motivasi, tapi ada kalanya tak dapat motivasi itu kita sampaikan di sini karena kami mesti bermalam di rumah sakit. 3 bulan berturut-turut 3 kali masuk rumah sakit, dan sekarang ini pagi hari ini transfusi darah yang ketiga, dan sudah 3 kali transfusi darah. Jadi kami berharap mudah-mudahan ibunda yang usia telah lanjut, yaitu 84 tahun, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sehingga dapat terus memberi semangat kepada kami dalam menjalankan perjuangan mengelola lembaga pendidikan ini. Karena kami berharap mudah-mudahan lembaga pendidikan inilah yang akan menghasilkan atau mencetak kader-kader umat yang akan melanjutkan perjuangan dakwah kita pada masa depan. Namun ketika melihat para peserta bersama dengan Al-Quran, suka, senang dengan Al-Quran, kami menjadi terhibur. Letih, lelah, penat yang kami rasakan hilang serta-merta. Apalagi yang sudah selesai 30 juz, dan ada pula yang telah selesai 30 juz mungkin, ini yang melegakan dan memuaskan hati kami. Maka mudah-mudahan insyaAllah anak-anak sekalian tetap menjaga Al-Quran. Tanam baik-baik keikhlasan, niat yang ikhlas mata-mata karena Allah, sehingga apabila anak-anak menjaga Al-Quran, maka Al-Quran pun akan menjaga anak-anak sekalian. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga firman Allah, maka Allah akan jaga kita, insyaAllah. Alhamdulillah ada salah seorang dari peserta ikhwan selesai 30 juz, yaitu Ananda Yusuf bin Ed Fauzan Ofratos, sahabat kami, yaitu sama-sama dari Al-Azhar, dan alhamdulillah anak beliau di angkatan ini selesai. Kemudian dari ikhwan yang mungkin 30 juz selesai, yaitu Ananda kita Ustadz Zaki Muhtadi Wijaya, anak Bapak Edi Surya. Alhamdulillah ayahanda beliau juga hadir pada kesempatan ini. Kemudian dari akhwat ada 3 orang yang juga telah selesai, dan ada halaqah mungkin. Inilah harapan-harapan kita ke depannya untuk merubah nasib umat ini. Karena umat ini akan berubah nasibnya dengan generasi-generasi yang terbaik yang dihasilkan. Sesungguhnya perubahan itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehinggalah kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Maknanya rubah diri dahulu, nanti lanjut berubah keluarga, kemudian berubah masyarakat, dan berubahlah umat. Kami juga gembira pada pagi hari ini majlis kita ini dihadiri oleh salah seorang pelajar kita yang ke Yaman yang sudah selesai menyelesaikan perjuangan menuntut ilmu S1 dan S2 di Universitas Al-Ahqaf, yaitu Ustazun Al-Mukarram Ustaz Alif Hamdani dari Rokan Hulu. Alhamdulillah hadir juga bersama kita. Beliau ini adalah abang dari Ustaz Rafi yang juga peserta karantina dan juga muhafiz. Nah, ini adalah kader kita yang insya Allah kalau beliau bersedia berkhidmat di tafakuh ini, ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, kita bawa tafakuh ini jauh ke depan lagi. Karena membawa tafakuh ini bukan dengan duit, bukan. Membawa tafakuh ini bukan dengan dakwah di mimbar saja,
bukan. Membawa tafakuh ini dengan pemikiran-pemikiran cemerlang, yaitu yang akan merubah hati sebelum merubah pandangan. Merubah hati, merubah pandangan, maka akan berubah keadaan. Maka ilmu beliau ini masih hangat sekarang ini. Ini ibarat makanan, ini sedang sedap-sedapnya disantap ini. Nah, udah berkeluarga belum? Belum ya. Nah, ini ada yang sudah selesai 30 juz ini. Nah, boleh nanti kalau ada jodoh, nah kita buatkan rumah di sini. Kemudian kita bersama-sama di sini. Tahun ini insya Allah kita akan menerima 60 orang anak SMP. Kita ini SMP yang berbeda dengan SMP lain karena ada keunggulannya, yaitu target hafalan anak SMP di sini 1 tahun 10 juz. Ada di antara anak kita melewati target tersebut. Targetnya 1 tahun 10 juz, baru 7 bulan 10 hari sudah selesai 30 juz. Belum kelas 2 lagi, belum kelas 3 lagi. Dan sekarang baru kelas 2 sudah memungkinkan 12 juz. Mungkin. Kelas 2 SMP. Nah, tadi saya dengar dari Pak Edi Surya, beliau bertemu dengan Wakapolri, bahwasanya kalau ada anak hafal Quran 30 juz, bukan 30, 10 aja kata Pak ya, masuk akpol ini, langsung lulus katanya. Kalau mau jadi polisi, hafal Quran 30 juz. Tapi jangan menghafal karena masuk polisi. Itu salah niat namanya itu. Karena apabila sudah dapat yang terbaik, yaitu Al-Quran, insya Allah yang lain pun mengikut dengan sendirinya. Maka niat kita di sini ini ikhlas mata-mata karena Allah. Kami sangat bersuka cita sekali karena setiap testimoni dari anak-anak kita yang selesai menggambarkan bahwasanya mereka di sini berjuang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, generasi yang seperti inilah insya Allah akan merubah. Dan alhamdulillah pada angkatan ini bukan hanya yang muda-muda yang ikut, yang sudah berusia pun juga ikut. Alhamdulillah. Sudah berapa angkatan ibu kita dari Padang? Sudah 2 angkatan. Tak cukup 1 angkatan, tambah 1 angkatan lagi. Alhamdulillah. Dan mensukacitakan kita juga karena COVID ini sudah mulai mereda. Nah, ada peserta di angkatan ini tetapi sudah pulang. 2 beradik dari Singapura datang ke tempat kita ini mengikuti karantina di sini 2 minggu ya, 2 minggu, dan mereka mengatakan dream come true. Saya pun tak pandai bahasa Inggris ini. Nah, ini mimpi menjadi kenyataan kata beliau. Jadi beliau bermimpi ingin mendapatkan suasana yang diharapkan menyenangkan, mengasyikkan bersama dengan Al-Quran, dapat beribadah, sholat 5 waktu, riuh Al-Quran sepanjang waktu, dan beliau mendapatkannya di sini. Kemudian beliau minta surat akan ditujukan ke pemerintah Singapura untuk memberikan beliau izin 1 bulan pada angkatan yang akan datang. Nama buah. Nah, itu bahasanya Ustaz Fauzan, yaitu ingin menambah lagi suasana di sini. Ini yang perlu kita pertahankan. Jadi orang dari luar negara sana sampai ke sini. Kita yang di sini menyia-nyiakan, rugi rasanya. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan amanah yang berat ini, dan mudah-mudahan ma'had kita ini ke depan akan lebih baik lagi. 35 hari bukanlah waktu yang panjang kalau kita menjalaninya dengan suka hati. Dan alhamdulillah tidak terasa, baru rasanya kemarin kita mendaftar di sini. Tetapi rupanya kita sudah berada di penghujung karantina ini. Sebagai mengimbas balik apa yang sudah pernah kita jalani bersama di ma'had ini, maka ada video Ustaz Islah, silahkan ditayang.
SSS. S yang pertama suka bersama Al-Quran. S yang kedua senang bersama Al-Quran. S yang ketiga semangat bersama Al-Quran. Nabil, yang mana Nabil coba? Nabil, betul Nabil? Betul. Fadli, yang mana? Yang mana? Yang baju hitam. Itu baju hitam juga. Baju hitam juga. Baju hitam yang mana? Yang ini. Betul Fadli? Dari mana Fadli? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, umur 17 tahun, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar, terutama kepada orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya ketika saya menghafal Al-Quran, terutama di Ma'had Tafakuh ini. Pengalaman saya di Ma'had Tafakuh ini, ketika menghafal Al-Quran, terasa dimudahkan dan suasana sangat menyenangkan dan sangat membantu untuk menghafal Al-Quran. Pesan saya untuk keluarga dan teman-teman saya agar terus menghafal Al-Quran, agar kita bisa menghafal Al-Quran hingga ke 30 juz. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi, asal Pekanbaru. Atas izin Allah telah menyelesaikan ujian tasmi' 30 juz sekali duduk di Ma'had Tafakuh. Tidak hentinya rasa syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga Allah mempermudah saya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada hamba mulia yang padanya Allah turunkan Al-Quran, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada ayah, kepada ibu, kakak dan keluarga besar saya yang telah mensupport perjuangan saya selama ini. Kepada orang tua kedua saya, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA beserta Umi, para ustadz yang telah membimbing saya dari awal, Ustadz Fadli Ramadan bin Maisir Ali, Ustadz Azrian Al-Hafidh, Ustadz Nasrullah Al-Hafidh, Ustadz Islah Ramadan Pangianto Al-Hafidh, dan ustadz-ustadz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa kepada para teman-teman seperjuangan yang telah mensupport perjuangan saya selama ini, yang telah membantu memberikan motivasi ketika saya sedang futur. Intinya saya sangat bersyukur atas rahmat yang telah Allah berikan kepada saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mensupport saya dan menjadi saksi bahwa saya pernah menghafal Al-Quran di Ma'had ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pesan singkat saya untuk teman-teman para penghafal Al-Quran di luar sana ataupun teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, percayalah bahwa Al-Quran itu benar-benar telah Allah mudahkan untuk dihafal. Percayalah atas janji Allah itu, karena kemudahan tidak hanya berarti ketika kita membaca dengan pengulangan yang sedikit lalu hafal, namun kemudahan bisa berarti jauh dari itu semua. Ketika kita sedang jatuh di tengah perjalanan dalam perjuangan bersama Al-Quran ini, maka Allah masih memberikan kita semangat untuk terus bangkit. Maka disitulah letak kemudahan sebenarnya, ketika Allah memberikan kita semangat dan keistiqomahan untuk melanjutkan perjuangan menghafal Al-Quran hingga akhir, dan pada akhirnya kita pun akan sampai juga untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Dan pesan saya juga kepada teman-teman yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz, jangan lupa untuk memurojaah hafalan kita, karena Ahlul Quran sebenarnya tidak yang menghafal Al-Quran 30 juz, namun yang mengamalkan Al-Quran hingga akhir ayatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana, pemuda-pemudi bangsa. Hanya kitalah harapan yang paling baik untuk membangun peradaban negeri kita ini. Maka salah satu caranya ialah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik bekal bagi kita untuk menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Mungkin ini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syifa Yusa Nurjana, umur 15 tahun, asal Pekanbaru. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, atas izin Allah, Ana telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Motivasi saya menghafal, yang pertama karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena orang tua. Qala Ibnu Umar radhiyallahu an, jika kamu ingin melihat senyumnya Allah, maka buatlah senyuman di wajah kedua orang tuamu karena perilaku dan prestasimu. Pesan dari Ana, jika menghafal Al-Quran adalah bentuk cinta, maka merojaah adalah bentuk kesetiaan. Jadi buktikanlah cintamu dengan kesetiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haina Siregar, umur 20 tahun, asal Sumatera Utara. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Motivasi Ana menghafal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberi syafaat di akhirat kelak, dan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Pesan saya untuk semuanya, bahwa Al-Quran yang kita hafal akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Nyai Doro Nafisa Ali pernah berkata, jika kamu menyibukkan dirimu untuk mengejar kuliah, maka itu sajalah yang kamu kejar sampai akhir hayatmu. Tetapi jika kamu menomorsatukan Al-Quran, maka semuanya akan mudah tercapai. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Yuliani, umur 24 tahun, asal dari Kabupaten Siak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, atas izin Allah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Motivasi saya dalam menghafal, yang pertama adalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak.
Kemudian, ingin membahagiakan kedua orang tua dengan memberikan mahkota kemuliaan di akhirat kelak. Menghafal Al-Quran tujuannya bukan hanya sekedar bagaimana supaya kita hafal di luar kepala, tetapi bagaimana supaya kita tetap istiqomah bersama Al-Quran hingga akhir hayat dan husnul khotimah dalam keadaan memiliki hafalan yang selalu dijaga. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Yakinlah bahwa kita pasti akan mampu untuk menghafal Al-Quran atas pertolongan Allah. Menghafallah dan muraja'ahlah selagi masih ada kesempatan, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di angkatan 36. Inilah sekedar kenangan. Siapa yang ingin nanti mengoleksi video ini boleh, kita akan tayangkan di YouTube. Ya, nanti boleh di-download, boleh dilihat-lihat, boleh juga di-share sebagai bentuk kita mewar-warkan lagi tentang lembaga kita ini. Alhamdulillah angkatan 36 yang akan datang kuotanya penuh ya. Karena masa bertepatan dengan masa liburan bulan Juni, bulan Juli penuh. Mungkin yang ikhwan mungkin masih ada beberapa orang lagi. Maka mudah-mudahan insya-Allah kami dapat berkhidmat untuk umat melalui lembaga yang sederhana ini, dan mudah-mudahan inilah yang akan dibanggakan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan serta motivasi kepada kita semua. Semoga tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi ananda kami yang saat ini sedang dalam proses menghafal Al-Quran di Ma'had Tafaqquh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jemputan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, prosesi wisuda yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Islah Ramadan Pangyanto Al-Hafiz. Hamilul Qur'ani liwa'ul Islam, kalamullahi huwal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an adullah, la yaqra'uhu illa al-muslimun, لا يقرأه إلا المسلمون، لا يقرأه إلا المسلمون، إلا المسلمون المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا. اللهم وبالدال دينا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاء زهدا. اللهم وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طهرا وبالضاء ظفرا. اللهم وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما وبالقاف قوة وبالكاف كرما وباللام لباسا من التقى. اللهم ارزقنا وبالميم مغفرة وبالنون نورا وبالواو ورعا وبالهاء هدى وبالياء يسرا واليكينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهلنا في حفظ القرآن. اللهم سهلنا في مراجعة القرآن. اللهم سهلنا في فهم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya, penyerahan syahadah. Kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LSMA berkenan untuk menyerahkan syahadah, didampingi oleh Ketua Yayasan Ustaz Idris Ahmad. Yusuf bin Ed Fauzan Ofratos dari Pekanbaru. Muhammad Rafi Nurfalak bin Dahnil dari Rokan Hulu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Naufal Dwi Dermawan bin Jumadi dari Siak Sri Indrapura. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
Nabil Asraf bin Haji Aris dari Jambi. Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi dari Pekanbaru. Muhammad Faiz bin Asnawi Adnan dari Pekanbaru. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna. Muhammad Fathur Rahman Ar-Razi bin Zulkifli dari Pekanbaru. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ibni Nur Hakim bin Imran dari Bengkalis. Tengku Fadil Muzaki bin Tengku Wirahadi dari Siak Sri Indrapura. Muhammad Fadli Fuadi bin Haji Satar dari Batam. Rizki Safaras Nurdin bin Nurdin dari Bengkalis. Ahmad Zuhdi Belsan bin Beta Bella dari Kuantan Singi. Allahumma rahamna bil Qur'an. Tengku Muzaki Azmi Sahab bin Tengku Habrizal dari Pekanbaru. Allahumma dhakkirna minhu. Zikri Adiaksa Putra bin Zulkifli dari Pekanbaru. Warzuqna tilawatahu ana al-laili. Justin Fathi Elfiandri bin Elfiandri dari Pekanbaru. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dimas Purnawan Bahtiar bin Bambang Purnawan dari Batam. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Muhammad Afwan Aidi bin Aidi Karnanda dari Pekanbaru. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf beserta ahwat Asyifa Yusra Nurjannah binti Abdul Ghani Roy dari Pekanbaru. Allahumma rahamna bil Qur'an. Rima Yuliani binti Saharudin dari Siak Sri Indrapura. Haina Siregar binti Hashim Siregar dari Sumatera Utara.
تلاوته Asyah Zahrah binti Syahruddin Batubara dari Pekanbaru. وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Elba Tarmia Imwa binti Sutarno dari Pelalawan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما Putri Aulia binti Abu Bakar dari Pekanbaru. وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا Ziliani Dika Putri binti Kasmono dari Kampar. جهلنا وارزقنا تلاوته آناء Asila Oktaviona binti Parsiman dari Pelalawan. النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Sofi Ramaiza Alia binti Wanudin dari Indragiri Hulu. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا Husnul Latifah binti Afrizal dari Sumatera Barat. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا Resmi Julita binti Burlian dari Pelalawan. وارزقنا تلاوته آناء الليل Wan Indi Rashifa Shaleshi binti Wan Marlin dari Siak Sri Indrapura. واجعله لنا حجة يا رب العالمين Safira Nur Amanda binti Turiman Hidayat dari Indragiri Hilir. واجعله لنا إماما Salsabila Az-Zahra binti Mardianto dari Kuantan Singi. اللهم ذكرنا منه ما Asyah binti Syaiful Ahmad Rizan dari Tapung Hulu Kampar. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته Siti Nuraini binti Gusnar dari Bengkalis. وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Tirazatul Humairah binti Harjono dari Sumatera Barat. واجعله لنا إماما ونورا وهدى Asnita binti Undang dari Pelalawan. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا Yusni Syam binti Syamsuddin dari Sumatera Barat. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Yuliati Nurul Hidayati binti Muhammad Hijazi dari Palembang, Sumatera Selatan. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Mustafa Umar dan Ustaz Idris Ahmad berkenan kembali ke tempat duduk. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
يا رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para wisudawan agar tetap berdiri. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Islah Ramadan Pangyanto Al-Hafiz. Kami persilakan. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada para wisudawan, kami persilakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Al-Qur'an atau ahlullah, yaitu diberikan kesempatan kepada setiap penghafal Al-Qur'an untuk memberikan mahkota kemuliaan kelak di akhirat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami secara simbolis memasangkan mahkota kemuliaan tersebut kepada orang tua daripada ananda-ananda kami yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Yang pertama, kami panggil orang tua dari Ananda Zaki Muhtadi Wijaya, yang alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwasanya Ananda kita tersebut sudah selesai mentasmi'kan serta memutkinkan hafalan Al-Quran 30 juz. Oleh sebab itu, sekali lagi kami panggil ayah dan ibu daripada Ananda Zaki Muhtadi Wijaya agar kiranya dapat maju ke depan, naik ke atas panggung. Silakan Bapak dan Ibu, silakan duduk di tengah sini Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk duduk Bapak. Selanjutnya panggil ke depan Ananda Zaki Muhtadi Wijaya untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibunda. Memasangkan mahkota kemuliaan di dunia sudah suatu prestasi bagi para penghafal Al-Quran,
apalagi kelak memasangkan mahkota kemuliaan dan jubah kebesaran kepada kedua orang tua di surga. Tentu adalah sebuah harapan dari kita bersama, apalagi oleh anak-anak kita yang saat ini sedang menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari setiap janji yang telah difirmankannya. Oleh sebab itu, kepada Ananda sampaikan ucapan terima kasih kepada ibunda bahwasanya selama ini telah mendidik, telah memberikan pendidikan yang terbaik kepada Ananda dan tentunya juga kepada ayahanda yang selama ini telah berjuang memberikan kehidupan yang layak, memberikan pendidikan yang terbaik agar Ananda senantiasa menjadi ahlul Quran, senantiasa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadi penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, silakan cium tangan ayahanda, silakan cium tangan ibunda. Sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, karena sebab pendidikan yang diberikannya lah, doa yang diberikan, perjuangan yang dilakukan selama ini, sehingga Ananda sampai pada hari yang berbahagia ini, yaitu menjadi seorang yang menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya kami panggil kembali orang tua dari Ananda Yusuf agar kiranya dapat maju ke depan, naik ke atas panggung. Ayah dan ibu dari Ananda Yusuf, yaitu Al-Ustadz Fauzan. Selanjutnya kami panggil Ananda Yusuf untuk dapat maju ke depan untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua, wabil khusus kepada ibunda yang sudah memberikan pendidikan, yang sudah melahirkan, mengandung. Sampaikan ucapan terima kasih kepada ibunda, kepada ayahanda juga, yang alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Ananda sudah dapat menghafalkan Al-Quran sebagaimana cita-cita dari kecil. Oleh sebab itu, sekali lagi kecup tangan kedua orang tua, sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, karena berkat didikannya lah yang selama ini membesarkan kita. Ibunda yang sudah merawat kita dari kecil, yang telah memberikan pendidikan terbaik, yang telah menjadi madrasah pertama bagi kita di rumah, sehingga kita menjadi seperti hari ini. Kita bisa menghafal Al-Quran dan tentunya nanti akan istiqomah bersama Al-Quran. Selanjutnya kami panggil juga orang tua dari Ananda Ashifa Yusra Nurjannah, kemudian orang tua dari Ananda Rima Yuliani, dan orang tua dari Ananda Haina Siregar, agar kiranya naik ke atas panggung juga. Nanti akan diberikan atau dipasangkan mahkota kemuliaan oleh Ananda-Ananda. Sekali lagi dengan hormat kami panggil untuk naik ke atas panggung orang tua daripada Ananda-Ananda kita yang telah selesai menghatamkan Al-Quran 30 juz selama berada di Mahat Tafakuh. Silakan Pak. Bapak boleh sini Pak. Selanjutnya kami panggil Ananda kita untuk maju ke depan, Ananda Ashifa, Ananda Rima, dan juga Ananda Haina Siregar.
silahkan berikan mahkota kemuliaan tersebut kepada ibunda, pasangkan di kepala ibunda, kecup kening ibunda, sampaikan ucapan terima kasih kepada ibunda yang selama ini telah merawat kita, yang selama ini telah membesarkan kita, yang selama ini telah mengerti apa yang kita inginkan, memberikan setiap permintaan yang kita inginkan, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kehidupan kita, memberikan kehidupan yang terbaik buat kita, sementara beliau tidak pernah sekalipun memikirkan kehidupannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sampaikan ucapan terima kasih itu. Sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada ayahanda juga, yang selama ini telah banting tulang, peras keringat hanya untuk membesarkan kita. Beliau tidak pernah mengeluh walaupun segala rintangan dan cobaan di luar sana untuk memberikan kehidupan yang terbaik buat kita. Malah sebaliknya kadang-kadang kita justru selalu mengecewakan beliau. Pada kesempatan kali ini sekali lagi ucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua kita, karena berkat bimbingannya lah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penghafal Al-Quran, yang kelak di surga akan memasangkan mahkota kemuliaan itu kembali. Amin ya rabbal alamin. Kepada para ananda, kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Adapun kepada orang tua agar tetap duduk di atas panggung. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Quran jadi tujuan.
berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai kitabullah, karenamu kami mendapat syafaat di akhirat kelak. Wahai kalamullah, karenamu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, penghafal Al-Quran adalah impian kami sebagai tanda bahwa engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengarkan ucapanmu, sering tak kami pikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu, dan juga ridhomu. Semoga kita bisa bersama di syurga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhai hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Tiba saat kita Kepada seluruh peserta, silahkan temui orang tuanya, orang tua yang ada di belakang kita ataupun yang berada di atas panggung. Silahkan temui kembali orang tuanya, temui ayah dan ibu, dan juga temui seluruh keluarga besar yang pada kesempatan kali ini hadir melihat dan menjumpai kita di Mahat Tafaqquh. Silakan ucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu yang selama ini telah mendidik kita, yang selama ini telah merawat kita, telah membesarkan kita. Sampaikan ucapan terima kasih dari hati yang lubuk dalam. Dengan apa yang telah orang tua kita berikan, temui saudara-saudara kita, abang kita, kakak kita, atau seluruh keluarga besar kita yang hari ini hadir, dan juga temui para muhafiz dan muhafizahnya. Ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, karena dengan ilmu yang selama ini diberikan, motivasi dan semangat yang selama ini terus diberikan kepada kita, sehingga kita semua senantiasa semangat, senantiasa bersemangat di dalam menghafal Al-Quran. Temui muhafiz dan muhafizahnya, temui ustadz, temui umi, sampaikan ucapan terima kasih
selama ini telah mendidik, telah memberikan ilmu yang terbaik kepada kita semua, sehingga kita terus bersemangat untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Kita bersama dalam perjuangan dan tentunya bersama di dalam keistiqomahan menjadi penghafal Al-Quran. Kami minta kepada seluruh peserta dan juga wisudawan dan wisudawati agar kiranya kembali ke tempat duduk masing-masing. InsyaAllah kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jemputan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan acara kita pada siang yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita membacakan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Nasrullah Al-Hafiz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mari kita tertunduk sejenak dan kita beristighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita dan doa-doa kita. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. يا الله قد حضرنا ختم كتابك العظيم، فارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جنة، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دينا، وبالذال ذكرا، وبالراء رحمة، وبالزاء زهدا،
وبالزاء زهدا وبالسين سعادة وبالشاء شكرا وبالشاء شكرا وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طاعة وبالظاء ظهرا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فهما وبالقاف قوة وبالكاف كرما وبالكاف كرما وباللام لباسا من التقى اللهم ارزقنا بالميم مغفرة وبالنون نورا وبالواو ورعا وبالياء يسرى يا ذا الجلال والإكرام ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Ustadz Nasrullah Al-Hafiz. Semoga apa yang kita mintakan, apa yang kita doakan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup acara pada pagi yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah Tafakuh Boarding School SMP Tahfiz berbasis akhlak insyaallah akan memasuki tahun ajaran baru dan juga telah menerima sebanyak 60 santri baru. Alhamdulillah semuanya telah lulus dalam seleksi masuk. InsyaAllah nanti akan masuk pada bulan Juli nantinya. Dan alhamdulillah selain menghafal Al-Quran dan juga beberapa pelajaran dari Dinas Pendidikan, kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, anak-anak juga santri-santri kita yang berada di SMP Tafakuh, yaitu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mereka laksanakan. Salah satunya insyaallah akan ditampilkan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu seni hadroh dan juga seni talempong khas Kabupaten Kampar. Kepada Ananda yang bertugas, silahkan maju ke depan atau naik ke atas panggung. Ayo Ananda dari tim hadroh dulu ya, tim hadroh dan juga sekaligus tim talempongnya untuk mempersiapkan nanti di depan sini ya. Silakan maju semua Ananda. Nah, Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sebelah kiri panggung ya, di sebelah kiri tempat acara kita, Ananda kita yang berada di surau yang berbaju putih. Ini adalah anak-anak santri SMP Tafakuh. Mereka ada yang kelas 7 atau kelas 1 dan juga ada yang kelas 8 atau kelas 2. Selain yang tentunya program utama adalah tahfiz Al-Quran ya, karena SMP tahfiz, mereka juga dibekali dengan ekstrakurikuler, yaitu seni hadroh dan juga seni talempong. Dan masih banyak lagi ekstrakurikuler yang diadakan di SMP Tafakuh ya, yaitu ada pencak silat, juga ada kemudian pelajaran literasi atau belajar menulis ya, belajar menulis. Ayo anak-anakku, ayo cepat sedikit yuk kita ke depan sini. Ini para tamu undangan sudah tidak sabar ya untuk melihat penampilan dari tim hadroh dan juga tim calempong ya. Ayo cepat sini, ayo Musa, Kibria, ayo cepat. Tadi juga sebelum acara mulai anak-anak kita sudah latihan juga ya, langsung dipimpin oleh
Kepala Sekolah Ustadz Dedel Hernando ya. Mana nih Ustadz Dedel sebagai coachnya ya, coach nasyid insyaallah. Baik, sambil menunggu anak-anak kita persiapan Bapak dan Ibu, selanjutnya ingin kami sampaikan juga, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini juga insyaallah beberapa bulan ke depan kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yang mana kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, dalam Mahat Tafakuh juga mengadakan berkurban di Mahat Tafakuh bersama para penghafal Al-Qur'an ya. Di sini juga kita melakukan kurban seperti tahun-tahun yang lalu. Anak-anak SMP kita langsung ya, yang mulai dari proses setelah penyembelihan, proses mengkuliti dan lain sebagainya langsung dilaksanakan oleh anak-anak kita ya. Sebagaimana yang kita maklumkan bahwasanya apabila Bapak dan Ibu ingin berpartisipasi untuk berkurban di Mahat Tafakuh bersama para penghafal Al-Qur'an, yaitu untuk kategori kerbau ya, iurannya satu peserta dikenakan Rp2.700.000 dan juga untuk satu ekor sapi atau lembu satu orang peserta Rp2.500.000 dan juga satu ekor kambing Rp2.200.000. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam berkurban di Mahat Tafakuh bersama para penghafal Al-Qur'an, bisa langsung menghubungi Kepala Sekolah SMP Tafakuh Ustadz Dedel Hernando, atau nanti langsung juga bisa dengan tim yang berada di Bazar Buku Tafakuh. Selanjutnya sebagai informasi juga Bapak dan Ibu bahwasanya kita melaksanakan kurban tidak hanya di Mahat Tafakuh, tapi kita juga ada melaksanakan kurban di daerah pedalaman ya. Yaitu pada kesempatan kali ini kita buka untuk di daerah Rupat Utara Bapak Ibu. Bagi yang ingin berpartisipasi juga nanti bisa langsung ke Bazar Buku Tafakuh. Selanjutnya, selain program-program daripada yang sudah kami sampaikan tadinya, ada juga yang sering kita lakukan setiap bulan, yaitu program wakaf Al-Qur'an. Program wakaf Al-Qur'an kita berikan wakaf Al-Qur'an tersebut kepada para santri penghafal Al-Qur'an yang berada di pelosok-pelosok, khususnya di Provinsi Riau Bapak dan Ibu, termasuk di salah satunya yaitu di Rupat Utara, kemudian juga di daerah Kubu ya, Rokan Hilir, ada beberapa tempat juga di sana, kemudian di daerah Indragiri Hilir, khusus untuk rumah Quran dan rumah tahfiz yang berada di daerah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf Al-Qur'an, satu Al-Qur'an biayanya sebesar Rp86.000. Bisa langsung menghubungi Ustadz Muhammad Hidayat yang berada juga di Bazar Buku Tafakuh yang berada persis di depan gedung utama. Baik Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terakhir kami ingin menyampaikan juga kepada kita semua yang hadir, alhamdulillah dari Mahat Tafakuh pada kesempatan yang berbahagia ini juga menyediakan hidangan makan siang bersama untuk kita semua. Jadi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati jamuan makan siang. Untuk bapak-bapak berada di sebelah kanan kami tempatnya, yaitu di depan dapur ya. Kemudian bagi ibu-ibu berada di sebelah kiri, yaitu juga di depan gedung utama. Baik Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya sembari kita juga menunggu persiapan adik-adik kita, anak-anak kita dari SMP Tafakuh, terakhir kami sampaikan, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian kami selama memandu acara pada kesempatan kali ini. Dan juga terakhir kami ingin sampaikan sebuah pantun Bapak Ibu.
Di Kuala Daik airnya tenang, di sana biduk banyak berhenti. Mana yang baik bawalah pulang, mana yang buruk kita sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا